barang-barang itu memang betul-betul saya pertahankan kualitasnya. Daripada di Bali ini kan lebih bagus buat bagus. Iya. Apain bohong-bohongan. 2 silver, 1 jewelry-nya di silver, kedua ada yang emas ya. Ini full silver berarti? Full silver. Dan ini mendekati murni dia. 720. Salah satu patung silver, naga silver terbesar yang punya Nuri ya? Muri. Muri ya? Iya, Rekor Nuri ya? Yo, hari ini gue udah sama seorang yang penting banget buat lo kenal, yaitu Pak Nyoman Iriawan. Seorang founder dari UC Silver, yang lo bisa ngelihat dia seorang seniman yang bikin karya luar biasa. Langsung aja kita ngobrol. Pak, apa kabar? Baik, selamat sore Bill. Terima kasih sudah mampir ke tempat saya di UC Silver di daerah Batu Bulan, Gianyar. Terima kasih atas kedatangannya. Thank you, Pak. Pak, boleh cerita nggak sedikit, Pak, tentang UC Silver nih? Gimana sih historical bisa kebangunnya UC Silver yang keren gitu? Terima kasih, Bill. Pertama-tama saya tidak bisa membayangkan, ya puji Tuhan saya bisa mendirikan UC seperti ini. Mungkin sedikit saya harus bercerita, Bill ya. Saya adalah orang dari desa. Desa saya itu adalah di daerah Gianyar. Kalau Billnya tahu Istana Tabak Siring, ke kiri 3 kilo itu ada desa kecil namanya Desa Calo. Desa Calo, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dari kecil memang saya di daerah saya itu sehari-harinya sebagian besar penduduk di desa itu bergelut dengan seni, terutama ya seni pahat, kayu dan sebagainya. Nah, beranjak saya dewasa, saya pergilah ke Denpasar menempuh pendidikan SMA. Nah, di waktu masa SMA, saya sudah sering main ke Kuta, main di pantai, karena masa remaja pasti itulah dulu kan seperti itu. Pasti semua mainnya gitu ya, Pak? Mainnya seperti itu. Cuma waktu itu saya belum punya naluri untuk memulai sesuatu karena masih sekolah SMA kan. Tetapi dasar saya karena di lingkungan seni, saya sudah ada dari kampung. Saya bisa sedikit mengukir, udah gitu bisa membuat patung yang sederhana. Waktu masih SMP mengukir tulang. Emang desanya desa keseniman? Ya, memang rata-rata daerah Tambak Siring itu kan sebagian besar seorang bergelut dengan seni, seni kerajinan itu konteksnya. Nah, beranjak saya tamat SMA, ya sudah selesai, saya merantau. Tapi di SMA saya sudah sering main ke Kuta, tahu saya orang jualan di pantai seperti apa waktu itu kan masih sangat-sangat tidak seperti sekarang. Ya, bisa bayangkan itu tahun hampir 79, tahun 79 hampir 80 itu. Dari zaman itu ya? Zaman itu ya. Setelah itu saya keluar kuliah ke Jawa. Kuliah ke Jawa, akhirnya setelah saya singkat cerita, kembali saya setelah saya selesai sekolah. Nah, karena jiwa seni saya masih ada, kembali saya sudah sarjana. Itu dengan ya mungkin perjalanan yang tidak terduga, akhirnya saya mulailah belajar untuk membuat sesuatu. Nah, pilihan saya itu adalah bahan baku metal. Karena saat itu di Bali ya di Celup utamanya orang sedang maraknya, sedang top-topnya membuat kerajinan dari bahan silver. Jadi itu kebawanya karena environment waktu itu berarti ya, Pak? Bisa bilang iya, tapi dari kecil saya memang suka passion. Jadi ketika melihat orang bersolek, saya senang. Padahal di daerah saya itu kebanyakan adalah seni ukir kerajinan patung segala macam. Nah, saya ketika punya teman di Celup itu, saya tertarik dengan kerajinan khususnya jewelry, perhiasan dari perak. Nah, mulai saya belajar mendesain sedikit-sedikit karena otodidak, tidak ada ilmu yang saya dapatkan secara khusus untuk misalnya desain perhiasan jewelry, jadi saya otodidak. Nah, setelah saya dapat mengerjakan sedikit demi sedikit, saya akhirnya jualan. Nah, jualan itu saya jualan di pantai dulu. Dari awal pinggir jalan berarti? Iya, di Asongan, di pantai. Jadi saya tahu betul itu daerah Legian Seminyak,
Blue Ocean itu saya tahu. Itulah cikal bakal mulai saya berjualan perhiasan perak. Nah, itu awalnya. Jadi saya buat 1-2, udah itu baru saya jual seperti itu. Ya. Bisa dari pinggir jualan asongan ya jatuhnya bisa sampai punya UC Silver segede ini, ada museum, ada segala macam. Gimana tuh Pak? Mungkin ini puji Tuhan ya, ya saya diberi kesempatan oleh Tuhan ya, astungkare ya. Nah itu tetapi perjalanan itu panjang sekali, panjang sekali. Ketika itu baru saya mengenal apa namanya, gimana teknik berjualan. Bahasa Inggris itu juga tidak mengerti walaupun kuliah tamat, tetapi bahasa Inggrisnya minim sekali. Saya belajarnya di pantai. Nah setelah ada langkah sedikit, mulai ada ya mulailah mengenal bisa jualan. Saya ngumpulinlah uang, saya buka toko pertama saya itu di Ubud. Nah, di Ubud toko kecil kira-kira 1,5 kali 3 meter, itu di daerah Ubud, di Ubud kota, di depan di utara lapangan. Jadi tokonya kecil, hasil karya sendiri, sambil juga saya meminjam barang-barang perhiasan dari teman-teman di Celuk gitu. Itulah modalnya sebenarnya. Jadi emang modalnya cuma cukup buat bikin itu aja kan itu. Tetapi karena jiwa saya itu bukan pebisnis atau dagang, karena senimannya dulu, jadi dari awal saya udah buat toko saya itu agak beda. Orang pakai di showcase itu kayak rak, kayak kaca segala macam. Saya karena mungkin waktu itu tidak ada modal beli raknya, ya saya ada meja, kasih cari akar-akar ya gantung-gantungin aja. Oh jadi, gitu? Iya, justru itu menjadi menarik orang. Kan aneh dia, kok aneh orang pakai rak semua cantik seperti itu kan. Saya sendiri ya gantung aja, ngawur aja ini pokoknya. Nah itu menarik. Nah disitulah mulai saya ada semangat, karena respon dari tamu, customer yang datang itu mulai ada sesuatu yang beda saya buat. Menurut dia itu awalnya. Nah setelah itu, setelah saya tahu ada punya tamu 1-2, ada order, mendidik teman-teman untuk belajar perak. Udah ada yang pekerja perak yang sudah bisa gabung dengan saya. Sudah itu mulailah saya mengembangkan lebih dia. Misalnya sudah mulailah saya tarik adik saya yang masih SMA untuk dia membantu saya untuk ya manajemen kecil-kecilan lah. Umur berapa tuh Pak waktu itu Bapak? Saya udah tamat kuliah itu. Bapak tadi aku cut. Bapak itu kuliah di bidang apa Pak? Saya teknologi kimia. Oh kimia malah. Ya, teknologi kimia. Karena saya tamatan Syah Kuala Darussalam Banda Aceh. Jauh sekali. Ya. Saya terima kasih pada alma mater saya di Aceh. Luar biasa. Ya. Ngaruh nggak Pak tapi apakah ada basic kimia yang digunakan? Ini kan metal juga ya? Sebenarnya tidak ada, karena tidak mengerti juga zaman itu apa itu nggak ngerti. Pokoknya kita buat sesuatu ya nggak ngerti apa itu campuran perak, pokoknya buat aja. Oh jadi awalnya itu kayak nggak ngerti walaupun kimia kan teknologi kimia jauh sekali. Walaupun metal sedikit kali dipakai kan seperti itu. Memang tidak kesana juga jurusan kita ambil kan. Jadi berkarya sesuai dengan konteks seni aja. Keseniannya berarti lebih kuat. Ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Jiwa saya memang berkesenian, membuat desain. Nah, situlah dengan otodidak. Mulai saya mengenal tamu, ada langganan 1-2. Disitulah saya tertantang. Oh, masa gini-gini aja, desainnya gini-gini aja tidak ngerti. Dan zaman itu belum ada teknologi yang mumpuni seperti polis membuat produk yang lebih shiny, tingkat keamanannya kita belum mengerti segala macam. Nah dari situlah kita mencari alternatif di mana kira-kira kita bisa belajar. Itu yang sama adik diajak akhirnya? Ya itu seperti itu. Nah mulai dan setelah itu mulailah saya mulai pameran. Mulai saya pertama ke Amerika, dari itu ke Eropa. Zaman itu ya nekat saja.
Bapak modal berarti udah kuat dong Pak, kalau udah waktu itu. Enggak juga, mana kuat kan. Nekat aja. Pokoknya begitu pulang bayar utang. Sampai waktu itu tuh sampai ngutang. Pulang ya bayar utang karena dia nggak ngerti, nekat aja. Nah Sireng dengan anak itu baru punya, kan nggak mungkin baru pameran sekali orang tamu harus pesan sama kita kan, nggak percaya juga kan. Dan modal nggak dikit dong Pak waktu itu. Nah kita ada yang minjem, ada yang buat sendiri. Iya maksudnya berarti artinya waktu itu dengan toko yang masih awal-awal itu. Nah itu sudah berjalan kira-kira 5 tahun. Oke. Sudah ada. Udah mulai tapi tetap. Iya. Sudah mulai. Tapi tetap butuh hutang tuh ya waktu. Utang, mau tidak mau nekat aja. Pokoknya pulang pusing dah itu bayar utangnya. Tapi karena ya menjemput pembeli lah. Jadi alasannya untuk pergi pameran itu waktu itu untuk membuka pasar lebih. Kita kan tidak bisa retail, harus bisa memproduksi. Artinya mencari pembeli yang continue, bisa sebagai langganan kita, sehingga setiap bulan itu kita ada pemasukan yang pasti. Kalau misalnya kita hanya toko aja kan tidak bisa mengembangkan lebih itu. Ya retailnya hanya segitu-segitu aja. Nah itulah mulai saya mengenal di Jerman gimana diajari cara membuat produk yang bagus, workshop yang bagus. Saat pameran juga. Ya. Itu sudah jadi langganan. Orang Jerman namanya Pak Bernard, itu seperti orang tua saya sendiri, sampai sekarang masih di Bali dia. Itu yang sangat berpengaruh di kontribusi ya banyak, karena diajari benar saya gimana memproduksi barang yang bagus, menjaga pekerja, ya lingkungan, keamanan, kesehatannya. Nah disitulah sehingga tercetuslah workshop yang seperti Bill lihat itu. Cerita dikit dong Pak, tadi kayaknya menarik tuh, karena aku tadi sempat ngelihat workshopnya juga ya. Kayaknya proper banget gitu, maksudnya punya mesinnya. Aku nggak terlalu ngerti secara detail, bisa ceritain nggak sedikit Pak? Setiap namanya kerajinan, toolnya, alat itu pasti sederhana. Apa yang ada itu aja. Ya, kalau saya di kampung dulu ya pahat, ada pisau tajam untuk patung segala macam, kan itu aja. Kerajinan perak juga belum berkembangnya itu, polisnya aja dulu belum ada mesin, pakai gosok, pakai kain yang obat hitam atau apa, ya sederhana sekali gitu. Bapak pertama belajar gitu dulu? Gitu semua gitu, karena memang kayak gitu keadaannya. Belum ada orang menyediakan bahan-bahan yang mumpuni gitu. Sehingga kita kalah jauh dengan negara-negara yang sudah expert di bidang industri perhiasan itu sudah ratusan tahun. Tetapi karena Bali punya branding tradisional yang kuat, hand itu, tangan itu, nah itu menjadi suatu kekuatan pada masa itu. Sehingga karena Sireng sewaktu orang tidak bisa melihat lagi kekuatan tradisional yang walaupun tradisional tetap harus bagus kan. Nah, kualitas nggak bisa turun kan. Ya. Makanya sentuhan teknologi itulah marak canggih seperti yang Bill lihat sekarang ini. Nah, pakai AC juga apa? Nah, workshop itu pertama harus safety dia untuk kesehatan pekerjanya kan, karena itu berhubungan dengan ya debu segala macamnya, itu harus nyaman dulu, sehingga ruangan betul-betul yang si Bill lihat tadi ya kita pakai AC kayak di yang memang betul-betul kayak di hotel ya, itu karena kita memang itu kewajiban kita untuk menyediakan seperti itu. Kalau kita ingin mengajak karyawan kita, pekerja kita untuk lama, ya seperti itu. Di sini berarti diajari juga Pak? Gini, dari 15 tahun yang lalu UC Silver itu mengadakan pelatihan dia, karena kita sadar betul bahwa di sektor kerajinan ini harus kita yang mendidik, menghasilkan SDM. Karena Bill mungkin tahu ya, di Indonesia setahu saya belum ada satu sekolah yang memang menyediakan SDM seperti yang kita harapkan, misalnya desain perhiasan, silversmith, belum ada saya tahu gitu ya. Sehingga mau tidak mau kita harus mendidik gitu. Kita harus mendidik
pekerja-pekerja yang kita inginkan untuk mengerjakan suatu barang yang kita sesuai dengan standar kita. Berarti emang ada beberapa pegawai pun dari belum experience bisa jadi experience di sini. Iya, iya, benar-benar. Kita selalu, tapi di mana-mana kan sama, Bil. Artinya gini, kalau kita merekrut dulu merekrut 10 orang atau 20 orang, mungkin yang bisa akan bertahan, ini kan berhubungan dengan seni, talenta. Talenta ini tidak bisa bekerja yang seperti lain gitu kan, karena ada memerlukan talenta dia. Passion juga ya. Seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang, masalah yang sangat besar kita hadapi sekarang adalah minimnya SDM, karena fenomenanya sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu 20 tahun yang lalu kan. Kenapa? Karena di sektor ini mungkin orang tidak menarik lagi. Ya, saya tidak tahu alasannya. Mungkin ya sesuatu, karena ini memerlukan talenta juga, karena orang lebih simpel mencari sektor pekerjaan yang lain, ya lebih kompet untuk ya penampilannya lebih lebih seperti sekarang ini. Tapi apa yang Bapak lakuin buat mengatasi hal itu, Pak? Nah, 10 tahun belakangan ini, karena perkembangan industri perhiasan ini, kita kompetisi dengan negara-negara maju, mau tidak mau harus ngikuti, walaupun kita daerah kecil, perusahaan kita kecil, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus menghasilkan barang sesuatu yang bagus sesuai dengan standar di negara-negara maju, contohnya Cina, Thailand, India, seperti itu ya. Ya kita belajar dari orang-orang itu, apalagi belakangan ini, 10 tahun ini, teknologi perhiasan sangat-sangat mumpuni sekali dari semua sektor, baik itu desain, alat pembantu, dan tool-tool untuk membantu di pekerjaan itu. Berarti banyak juga alat sini itu dikirim dari luar negeri, Pak? Iya, ya karena gini, seperti saya bilang tadi, memang kita negara yang belum ada untuk yang contoh misalnya mesin casting yang bagus, belum saya tahu. Mungkin ada juga merek lokal, tapi kita banyakan ini memakai yang standarnya sudah seperti itu di negara-negara lain. Karena jadi kita udah standarnya UC Silver standarnya itu internasional sekarang. Iya, karena dituntut oleh pembeli kita. Ya. Bapak tadi kan ngomong kita kompetisi lewat lawan negara lain segala macam. Selain apa segitu impactnya, ciri khas Bali kalau kita punya standar yang udah setara sama mereka, dan apalagi yang kira-kira di UC Silver nih buat nandingi luar negeri nih bisa mengatasinya, Pak? Saya sangat percaya, saya lahir di Bali, saya mengenal budaya Bali, dan ini adalah kelebihan kita di Bali, karena art budaya ini menjadi satu kekuatan yang saya sudah warisi dari leluhur saya. Cuma masalahnya tidak aja sebatas itu aja, harus ada kualitas yang sangat mumpuni sesuai dengan standar yang diinginkan. Pada prinsipnya kan orang semua menginginkan pekerjaan itu tangan, handmade, karena itu nilai tertinggi yang dia harapkan. Ya, tetapi ketika barang itu diterima oleh pembeli, dia juga tidak mau yang jelek. Makanya itu ada bantuan sekarang, ada teknologi. Tetapi unsur manusianya 30% sampai 40% itu tidak bisa dihilangkan, karena masih tergantung kepada talenta dari pekerjaannya. Contoh umpamanya, sekarang ada desain 3D yang mungkin sudah lumrah lah di mana-mana untuk mendesain itu. Tapi konsep awal, finishing akhir dari kita mencetuskan idenya tetap orang. Dan itu harus punya talenta lebih. Ngomongin desain nih, aku tahu Pak Nyoman tuh juga ngedrawing kan, ngebikin desain-desain yang ada di UC Silver. Seberapa sering sih, Pak? Gini, dari awal saya memang itu hobi. Ya makanya saya dagang itu tidak begitu, ya karena pendidikan juga tidak ke sana, jadi adik yang handle, keluarga lah semua yang menghandle, karena ya kakak, adik, itu saya hanya fokus desain. Nah desain itu saya otodidak sebenarnya,
Tetapi belakangan ini karena saya sering ikut seminar, belajar seperti di negara lain untuk gimana untuk masang pape atau setting diamond yang bagus, seperti ini finishing yang bagus, itu saya belajar keluar. Nah itu. Nah untuk desain saya tetap pakemnya itu adalah tradisional Bali. Itu yang paling saya poin utamanya. Terlepas efek yang lain itu ada sentuhan ya modern sedikit, ya itu ya tetap, tapi at least Bali tetap menjadi kekuatan. Gimana tuh Pak? Bapak biasanya proses pendesainan itu gimana? Mulainya berarti dari oret-oretan kertas ya, atau gitu? Kan ada banyak pola, ya kan. Kalau saya karena perusahaan ini hampir sudah 34 tahun, saya kerjanya itu aja. Itu jadi sudah tahulah sedikit apa, misalnya tamu Amerika ini sukanya, Eropa ini, karena jauh beda, sangat-sangat beda ya. Ada yang suka masih ya klasik seperti itu kan. Saya dalam itu adalah ada konsep dulu, ada dua. Kalau misalnya untuk yang reguler di mass product itu maksud saya reguler, yang order ya pesanan banyak, itu biasanya sudah ada pakem. Tamu Amerika segini pakem, saya ikuti aja, ikut trennya karena dia punya 4 musim. Ini apa nanti ini. Nah itu tapi tetap pakai terah Bali. Ya tetap sentuhan Bali ada. Tapi dengan pasar yang berbeda ya, itu ada. Ya ada. Eropa misalnya tidak mau terlalu tradisional sekali, tetap modern. Tetapi ada di sebagian kecil, tapi sebagian besarnya pasar itu ya mau yang simple. Secara modern. Average kita ya, ngomongin ya. Di tim desain itu kan tidak ada sekolah khusus ini, jadi kita merekrut orang sama seperti tadi ketika bisa bertahan nggak, karena desain ini kan nggak bisa dipaksain seperti di sektor lain kan. Ketika ada pakemnya kan, ada pakemnya. Kadang baru seminggu udah lari, bosan dia kan. Tapi tetap UC Silver punya komitmen, kita tidak intinya untuk mendevelop teknologinya, desainnya, termasuk orang yang terlibat, tetap kita didik sampai saat ini. Om, kalau ngomongin kayak tadi itu ya, melihat juga kesenian kadang juga taste-nya kadang udah berturun juga. Ada apa namanya, di market kadang suka ada penurunan di kesenian. Kalau marketnya lagi naik atau lagi turun, ini kan Om ada pegawai juga. Itu gimana, ada kesusahan nggak dalam hal itu saat market naik turun itu? Ya kan gini, ketika ini fashion ini kan identik dengan branded ya. Ketika produk itu brand, dia nggak mikir lagi desain. Apapun kalau ada brandnya itu digantung, itu dibeli orang kan, itu sudah di benak konsumennya sudah terpatri. Nah kita ini dibilang brand iya, dibilang tidak juga iya, tidak di top itu. Karena di sini kita berkarya aja terus, ya, tetap berimpact. Sehingga tim kita ini sebelum pandemi kita punya usaha di Bangkok, di Thailand, karena di situ lebih gampang saya mencari orang untuk desainer-desainer yang sudah siap pakai. Karena di sana kan ada universitinya keluar, di situ lebih gampang. Nah begitu pandemi, karena sesuatu hal saya tutup dulu sementara. Nah ini kolaborasi ini bagus kita, karena saling bertukar ya, antar desain segala macam itu. Tetap ini efeknya ya kita harus terima itu. Nah kerja keras kita ini mau tidak mau suka dia harus menggali terus. Nah pasar Amerika, pasar ini kan gini, pergerakan pasar di fashion di mana-mana itu kan istilah sekarang itu long life-nya, daya tahan untuk hidupnya itu kan sebentar. Orang tidak mau, bentar lagi udah ganti dengan teknologi canggihnya, kompetisi semua negara ya. Kan seperti orang di fashionnya, di pakaian itu besok udah gini, lusa udah cepat sekali. Yang branded aja orang seperti cepat sekali ngeluarin, apalagi kita. Jadi mau tidak mau, inilah tantangan di industri fashion ini, kita harus berkarya. Berkarya. Om boleh cerita nggak Om? Titik poin, kayak turning pointnya dari yang tadinya kan, berarti Om kalau dari ceritanya aku nangkepnya di awal tuh struggling, masih asongan segala macam. Di mana titik poin bisa berubah dan apa yang bisa merubah itu?
Pertama gini, karena didesak ya. Ketika misalnya kita masuk jadi asongan terus, ketika kita masuk punya toko pameran, ditantang kita ada order lebih, misalnya dulu bisa menghasilkan barang hanya 20 biji, ditantang, oh kamu bisa enggak 100 gitu. Mau tidak mau kan otaknya muter ini kan. Cari tukang, ngajarin lagi tukang kan, pinjam duitnya lagi kan, seperti itu. Ya, jadi ya didorong oleh pembeli. Nah, karena ada juga masa boomingnya. Boomingnya gini, kerajinan di Bali kalau nggak salah itu 2000 sekian itu ada booming dia. Jadi orang nyari Bali aja boleh. Nah, situ juga membantu. Kalau di seni itu kayak 2002, 2004 iya, tuh iya, kontemporer ya, tuh. Pokoknya orang cari apa aja ke Bali seperti itu kan, itu ada membantu juga. Jadi ya di craftnya juga ada booming seperti itu. Iya ada. Nah sekarang dengan kalau makanya sekarang dengan era sekarang kita bukan pusing ya, harus lebih gimana lah. Karena kreatif, gini, satu orang mau beli sekarang. Dulu kan ketika misalnya orang datang ke Bali, oke, karena belum ada teknologi yang seperti sekarang, beli mau jalan-jalan dia kan harus bawa oleh-oleh pulang. Dia sekarang kan ngapain beli oleh-oleh, orang dia beli sambil tiduran aja bisa pesen sebentar lagi nongol barangnya kan. Ya kan? Nah, tantangan kan. Jadi sudah kan nggak bisa bayangin lagi gitu. Paling happiness apa? Pernah kepikiran nggak turning point yang sangat luar biasa gitu, yang dari tadinya misalkan 10 bisa tiba-tiba besar perubahannya itu di mana? Itu sebenarnya saya tidak nyangka-nyangka. Jadi itu sudah kayak udah ini aja. Iya, saya karena saya mengalir saja. Dan mungkin otak saya bisnis dari awal mungkin tidak bisa seperti ini. Jadi karena, secara itu kan udah tidak mungkin, karena saya otaknya kan berkarya. Nah, lucunya lagi ketika pandemi semua stuck dan seperti blek itu balik itu, saya masih bisa berkarya karena itu happy aja. Walaupun di belakang saya adik-adik saya malah untuk secara manajemen kan pusing ini, mikir pendapatan tidak ada, tapi saya masih happy aja. Karena itu buktinya, karena saya otaknya masih di seni aja gitu. Pegawai itu bisa reach berapa banyak waktu pandemi itu? Lumayan. Gini dulu sampailah ya lumayan lah, ada 400-an, 450-an lah sebelum pandemi itu lumayan goyang. Ya pasti ya. Rata-rata kan pasti. Apalagi Bali kan, Bali ini kan ya jiwanya turis. Bayangkan aja, kita punya toko ditutup, pabrik ditutup, orang ngapain sampai beli, orang ngurusin sehat aja. Iya kan, bayangin rumah aja nggak bisa. Nggak berani kan, orang saya tetap aja, wah kayak gini, ya oret-oret juga gitu. Tapi masih bisa berkarya. Ya, tidak berkarya secara full, tapi otaknya sana separuh udah bisa. Jadi itu karya itu menjadi satu relaksasi. Ya, tapi saya terima kasih juga karena punya hobi itu. Akhirnya kalau nggak gitu sudah nggak tahu bayangin apa lagi. Itu juga membantu kan. Ya, sama dengan Bill melukis kan saat itu kan. Jadi ngilangin stres. Ya. Tapi luar biasa ya, maksudnya untuk di Bali yang mostly tergantung dengan turis kan ya. Boleh tahu nggak di sini tuh domestik apa internasional yang lebih apresiasi? Rata-rata di sini, maaf ini ya Bill, maaf bukan lokal ya. 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, karena kan metal itu masih investasi dia. Urutannya kan dia emas, kan itu pertama, karena dia beli emas karena bisa investasi dijual kembali. Nah masalah di silver ini kan belum investasi dianggap, karena tidak ada di purna jualnya, tidak ada, purna jualnya tidak ada kan. Sehingga dia beli ini masih dianggap aksesoris yang di bawah levelnya itu, karena beli hanya ya iseng-iseng aja gitu. Nah seperti itu, sehingga beda sekali dengan, maaf ya, dengan orang yang luar itu, dia tidak melihat bahan baku. Jadi art passionnya kayak di Jerman ada orang plastik aja terkenal, ada desainer terkenal hanya bahannya dari plastik, itu aksesoris terkenal gitu. Nah kita belum. Tetapi belakangan ini orang sudah mengenal perak, silver itu sudah mengenal. Jadi ya karena itu juga dipengaruhi oleh
perusahaan-perusahaan jewelry yang sudah brand, yang besar-besar itu sudah merambah ke material silvernya, sehingga mau tidak mau dia mengangkat juga market lokal ya. Market lokal. Tapi secara general berarti lebih ke bule ya? Ya, ke bule. Ke ini ya, foreigners lah ya? Iya. Nah, dengan itu tadi, karena ada pembicaraan ke sana, dengan menganggap bahwa perhiasan perak itu masih tidak dianggap investasi karena tidak bisa dijual kembali, maka di UC itu mencanangkanlah dari dulu, lama, dari mulai buka itu, garansi ketika orang membeli perhiasan perak di UC, baik emas dan perak itu garansi seumur hidup. Artinya? Kalau dia misalnya orang Australia, ya beli barang sini, kan kasihan orang misalnya patah segala macam, kan tidak bisa dia perbaiki. Nah, dia pasti kirim ke sini, saya ganti dengan yang baru. Itu seumur hidup tuh, sudah berjalan. Nah, itulah kelebihan dari UC Silver. Jadi tidak usah takut, asal jangan hilang. Nah, itu hilang repot tuh. Kalau hilang gimana? Desain hilang kan tidak bisa kan. Kalau patah atau apa? Patah asal kirim aja sini, pasti saya ganti. Luar itu biasa. sudah lama. Seberapa penting kepercayaan customer buat Om? Karena di sini saya pertama adalah desain dan quality, itu yang saya pertahankan dari dulu, karena saya belajar dengan orang-orang expert dari beberapa negara. Ketika produk Anda bagus pasti dicari, ya kan. Jangan pernah membuat yang tidak bagus, kan seperti itu, sesuai dengan standar yang memang diinginkan. Nah, itu sehingga barang-barang itu memang betul-betul saya pertahankan kualitasnya. Nah, pasti harga nilai barang itu akan lebih dibandingkan dengan orang lain, pasti itu, karena kan tergantung kualitas, tapi tidak lebih banyak sekali kan itu. Tapi kualitas ya pasti saya, karena dari itu saya bisa menjamin ini. Gini, ada beberapa negara yang checking quality dia. Nah, misalnya gini, dia kirim barang 100, dia random 6. Udah 7, cek lah. Kalau kualitas tidak bagus, ya balikin lagi. Nah, itu saya tahu betul. Daripada dibalikin kan lebih bagus buat bagus. Apain bohong-bohongan. Jadi kualitasnya dan itu. Kualitas untuk internasional sama lokalnya sama? Sama. Barangnya kan, produknya kan satu, pabriknya kan satu. Nggak ada yang beda. Om, nih yang seru nih. Kayaknya kita UC Silver nih secara general, the whole building nih ada apa aja sih? Pertama, ya di toko sebenarnya, toko produksi, shop ya biasa, menjual retail. Kalau produksinya ada yang berhubungan dengan yang continuous order dari beberapa tamu negara Amerika, Eropa, seperti itu. Ya itu sebenarnya ada yang Asia dari ke Jepang, seperti itu kan biasa reguler tuh. Tapi ini retailnya sebagian besar adalah untuk orang luar lah, tetapi nah, minat lokal sekarang saya sangat bersyukur besar sekali terhadap perhiasan perak. Karena di situ perak sekarang itu sudah bisa dibuat udah dari dulu ini dengan teknik finishing yang begitu mendekati emas, ya white gold seperti itu, adanya rose gold seperti itu, plated yang sudah bagus, tidak ada seperti yang dulu-dulu, sehingga lokal itu menarik sekarang. Oke, itu kalau yang di UC di situ kan? Ya, dan saya tambahin lagi. UC ada produk 2, silver 1, jewelry-nya di silver, kedua ada yang emas, ada gold-nya. Di situ saya pakai diamond, permata, sama mutiara. Itu tapi di emasnya saya hanya limited ya. Hanya jual 1212 aja. Sesuai artnya, tidak di produk banyak gitu. Oke, jadi ada yang pakai mutiara dan ini diamond juga ya? Iya, ada. Terus itu semuanya itu apakah satu jenis doang? Apa namanya, mass production, atau ada juga yang satu gitu? Satu aja. Kalau di emas itu satu-satu. Ketika itu jual, saya tidak buat lagi. Kecuali yang barang kecil sekali. Kalau yang memang ada filosofi, permatanya apa, desainnya, pasti satu saya buat. Oh, kalau yang begitu kadang nggak pakai philosophical segala? Iya, pasti semua. Jadi ada. Itu treatmentnya udah kayak karya seni ya? Iya, ada. Karena di sini tidak ada bermain gram lagi, hanya jual dalam bentuk desain, art. Ya, kalau orang menjual emas kan mungkin ada pakai sesuai geraman apa, berat kan, kita enggak.
jadi main di art. Nah, terus kalau selain UC Silver, apa namanya di retail, toko itu ada apa lagi? Ini kedua nih ada tempat yang kita duduk sekarang ini. Ini ada namanya ya bilang museum ya koleksi ya gitu seperti itu. Di sini kalau Billnya lihat ini ada naga beratnya 720 kg. Ini naga yang utama ya. Ini kita bakal ngobrolin sih Om. Ini paling penting dari semua. Aku pingin penasaran banget dari tadi. Ya oke. Terus abis itu ada apa lagi Om? Ada pelatihan. Kalau orang berminat, baik itu dari metalnya, permata, finishing. Pelatihan tuh bisa buat publik juga? Bisa untuk publik. Tapi biasanya reguler gini. Kita tidak satu-satu tidak. Karena ada yang 2 hari, 3 hari, ada seminggu, ada sebulan. Hanya sekedar ingin tahu. Kalau mau benar belajar, kita harus benar membuat komitmen awal. Mau belajar apa dulu? Karena bukan seperti saya dulu. Dulu orang belajar kan 5 tahun baru bisa. Kalau sekarang bisa cepat ya. Misalnya dia pingin tahu hanya solder aja, mungkin sebulan udah cukup. Polish saja, finishing 2 bulan udah cukup. Sebulan yang bagus. Gitu. Oh jadi bisa saving waktu banyak ya? Ya bisa. Terus ada restoran juga ya di atas? Ya, ada restoran. Restoran favoritnya apa? Ini kan tetap orang ke Bali pasti ya kalau tidak salah ya, karena ini masih jalur Ubud. Pasti bebek ini, ya bebek. Nah, saya sebenarnya tidak mengerti itu, Bill. Ya, itu ada orang-orang ya ada di tim itu mendevelop bebek ya. Ini buat ntar kita makan habis ini ya berarti Om. Taruh sini lucu. Terima kasih. Ini bebek apa nih Om? Ya, ini sebenarnya kalau nanti saya cuma garis besar ya, bukan bidang saya nih ya. Ntar Om bakal aku tanyain yang sampai mentok di sini. Kalau dari timnya ini bebek tungku. Oke. Tungku. Gede banget. Bebeknya ini rata-rata kan di berat 1 kilo, kadang-kadang 1,1 kilo. Tapi dipilih bebeknya yang tidak muda, tidak tua, sedang-sedang. Nah, proses ini dibuat digodok atau direbus dengan rempah-rempah yang banyak katanya. Itu dalam 1 sampai 1,5 jam rebus dengan tungku ini. Tungku ini di tanah liat, bukan ini sebenarnya. Ya kayak gini, direbus lah itu supaya menghasilkan bumbunya menyerap, kan itu kita kira ya. Nanti dalam bentuk orang suka apa, bisa goreng crispy, dibakar gitu. Tapi intinya tungku ini menurut yang timnya itu bahwa itu digodok dalam tanah liat ini. Jadi itunya tungkunya. Ya ininya katanya memberikan aroma. Gitu. Udah Om, akhirnya habis ini kita nggak nanya-nanya, kepikiran bebek terus kalau dilanjutin ini. Silakan. By the way ini bisa beli di atas sini langsung? Iya ada. Ya, memang kita sampai saat ini ya responnya bagus. Karena kan selama ini ada bebek crispy yang gitu kan, crispy. Ini juga bisa di crispy. Tapi si tim rebusnya agak beda dengan tanah liat. Oke Om. By the way nih yang aku penasaran dari awal sih sebenarnya. Naga, ini galeris, ini museum kan tadi, kalau itu yang retail ya. Kalau ini museumnya. Museumnya tuh ada apa aja Om? Dan ini kayaknya ikoniknya. Ini ceritanya sedikit panjang. Ketika saya ada toko di sebelah, ya mungkin sudah ada ekspor juga sudah jalan, retail juga sudah jalan. Jadi terbersit di pikiran saya dengan keluarga, apa sih kita buat untuk kedepannya? Minimal nanti kalau jualan saja kan hanya sebatas itu aja. Paling orang bisa lihat itu. Nah itu satu. Kedua, apa sih kita bisa tinggalin untuk anak dan cucu kita? Nah udah itu saya konsultasi dengan orang tua. Orang tua saya ini kan tidak sekolahan, tapi ya asungkara, saya sangat berterima kasih dengan orang tua saya. Karena dia memberikan banyak inspirasi ya. Kalau dia bilang ya kalau kamu ada lebih rezeki, buatlah sesuatu yang bisa nanti anak cucu itu bisa lihat lah, nanti bisa ada kasarnya diwarisi lah gitu hasil karyamu itu. Nah sehingga saya
riset segala macam apa yang saya buat gitu. Kalau buat ini sudah ada, buat itu sudah ada, kan seperti itu. Sehingga tercetuslah membuat patung besar. Patung besar biasanya di Bali kan barong, Garuda, kan seperti itu. Ya nampaknya nggak biasa, ini kan sudah ada di mana-mana, walaupun besar. Nah saya ini terbesitlah saya naga. Nah setelah saya dalam otak saya, pikiran saya, oh naga itu, mulailah saya riset. Itu kepikirannya berapa lama tuh proses dari? Ya setelah ngumpul dengan keluarga, saya sendiri cetuskan, dengan keluarga, gimana kalau buat naga gitu. Oke, setuju, naga aja gitu. Nah setelah itu baru saya mulai konsep. Itu konsepnya hampir 6 bulan saya buat. Sketch konsep, apa naganya kayak apa, model apa. Susahnya apa sih ini? Ya gini, pertama membuat suatu barang yang kita tidak pernah buat dan besar kan tantangan. Dan ini gagalnya banyak nih, Bill. Ya gagalnya awal, gagal sekali. Dan kebetulan ini seniman yang menangani full ini selain saya itu adalah seperti anak sendiri di kampung sendiri. Nah ini dibuatnya di kampung Calo, di kampungnya Calo selama 5 tahun. 5 tahun karena ini model tekniknya adalah tradisional tatah, ukir. Tatah itu bahasa Bali, tatah. Tatah itu artinya dipahat dari dalam, dipahat. Ya teknik pahat ini tradisional sekali itu. Jadi di Bali ada, kalau yang tatah itu ada di Kelungkung, Kamasan, kayak orang depan Padupakara itu. Bukan pakai molding gitu nggak? Enggak. Ini pakai tatah. Pakai tatah semua. Jadi pahat. Jadi one by one ya, Om? Ya, ini saya sisik ini ada 1-2 orang yang buatnya sisik naga aja, bosan dia. Kebetulan ya buatin sisik aja disuruhnya gitu aja, ini buatin gini aja terus gitu seperti itu. Ini kalau dihitung sisik-sisik nggak ketahuan berapa itu. Nggak bisa ngitung lagi itu. Tapi ini saya harus jujur, ini gagalnya banyak sekali. Nggak cocok orang buat kayak gimana segala macam, kan nggak ngerti, nggak ada experience, nggak ada pengalaman untuk spesiali gede ya. Maksudnya biar teman-teman di luar juga ngerti. Saat bikin patung kecil sama gede tuh distorsinya. Nah, sekarang yang paling sulit adalah kan gerak gitu. Ketika orang memahat satu bahan kayu, dia kan dari awal sudah bisa dia kemana. Ini kan membentuk nol dia. Jadi metal seperti ini gitu. Misalnya orang merancang dengan kayu dari awal sudah tahu ke sini. Ini kan ini susah. Sehingga menggabungkan ini menjadi seperti ini, ya saya sendiri mengalami kesulitan. Tapi dengan tekad yang kuat, akhirnya terus seperti ini. Itu orang tua tuh ibu berarti ya? Ibu. Ya, ibu. Ini sebenarnya jujur ini persembahan kepada orang tua saya. Ini bagian dari, ya mungkin ini ya dia juga yang memberkahi sehingga tercetus karya seperti ini. Ini asli, dan yang buat juga ya masih seperti anak, karena satu nenek di kampung. Dan jadi ini dibantu oleh orang juga. Tidak ada orang luar, jadi murni orang kampung saya sendiri. Ini kalau boleh tahu detailnya, ini full silver berarti? Full silver, dan ini mendekati murni dia, karena tatah itu tidak boleh dicampur dengan alloy. Kalau buat perhiasan itu biasanya kan 925, sisanya itu pasti pakai alloy supaya tidak lembek kalau buat gelang atau apa. Ini kalau tatah biar mau dia tingkat lenturnya dia mendekati lentur, dia harus mendekati murni. Jadi emang benar-benar fully? Ya, full murni. Berapa kilo, Om? Ini 720. Udah hampir setahun nih. Iya, 120. Karena ini terlalu lama, bosan juga. Ya 5 tahun kan bosan, bolak-balik konsep lagi, ini salah, ini kita. Apa yang biasanya yang repot itu bagian mana? Kan ketika menjadi satu kesadaran, ini kan part yang dipakai. Sekarang badan secara keseluruhan, itu yang menjadi tantangan, gimana gerak dia ini supaya mendekati. Kan ini kan masih ular sebenarnya, karena ini supaya liuknya berasa bagus, banget seperti ini kan, seperti itu. Sehingga nanti setelah dia format badannya tahu semua, itu dekorasinya. Dan paling kesulitan itu adalah kepala detail banget ya, karena itu kan
besar, ya itu susah sekali dari samping, dari kiri kanan, formatnya bilang cocok gitu. Gayanya banyak yang beda-beda juga ya? Ya, karena ini kan 9 kepala nih. 9 kepala, saya tetap pakai konsep Bali sedikit, arah angin dia. Kenapa pakai 9? Itulah ada makna tertentu juga. Jadi secara filosofikal juga nggak ngarang dong? Ya, tidak ngarang. Kedua, supaya ada gerak dia. Jadi setiap patung yang ada di UC itu pasti komunikatif dia. Misalnya kalau Bill lihat babi naik sepeda, dia enggak ada yang sendiri, karena komunikatif. Jadi ngomong gitu. Ini juga sama. Jadi ada gerak yang saling berkesinambungan dia. Kalau buat naga misalnya panjang satu bengong aja, nggak seru. Saya kurang ya. Jadi semua komunikatif. Kalau lihat orang yang memikul ini pasti geraknya beda semua. Ini jadi, gambaran apa sih Om orang mikul naga gini? Pertama ada ekspresi senang, kedua capek tapi tetap senangnya ada. Dia bergembira, sorai seperti itu. Itu aja konsepnya. Ya karena gini, kalau saya taruh tanpa ada orang memikul, performan artnya kan kurang. Jadi didudukin aja gitu bengong kan. Jadi kayak dipikul lah, kayak biar ada di arak lah gitu sih. Ini benar-benar kelihatan magisnya ya. Jadi ini beratnya 700 kilo. Jadi 720. 720. Salah satu patung silver, naga silver terbesar yang punya Nuri ya? Muri ya, rekor Nuri ya? Saya belum pernah ngecek di luar apakah ada lebih besar di ini. Tapi setahu saya belum dapatkan infonya kayak gitu ya? Sebenarnya dulu maunya 1 ton ini. 1 ton karena saya untuk persembahkan dengan kedua orang tua saya. Tapi orang tua saya keburu sudah dipanggil, jadi takut saya cetuskan di 720 aja. Itu diselesaikan dalam 5 tahun. Buat ibu itu ya? Ya, untuk ibu saya. Ya itu cetokan tangan ibu lebih mahal daripada Muri Om. Ya. Ini karya emang dibikin secara emang buat represent ke orang tua ya? Emang ini karya seni ya Om? Dari awal saya tidak merencanakan beratnya berapa. Hanya buat aja. Kebetulan waktu itu ya akhirnya tercetus segitu. Jadi kan dulu gagalnya awal buat kecil sekali gimana. Akhirnya karena mulai dari kepalanya yang paling nomor 1 besar itu mau tidak mau ikut dia. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk berhenti ya kan. Kalau ini besar, ini kalau kecil lagi kan nggak make sense ya. Akhirnya mau tidak mau ya tertatih-tatih juga kita ya harus selesaikan gitu seperti itu. Jadi tapi itu juga ada baiknya. Artinya ya dengan tantangan seperti itu akhirnya terus seperti ini walaupun secara ya mungkin finansial kan ya berat juga kan ya. Iya makanya ini secara craftsmanship-nya secara ini ya itu kali ya powerfulnya Bali ya. Ya kalau udah persembahan. Jadi Bill bilang tadi kan orang tua, restu orang tua itu yang mungkin membuat juga ya dikasih jalan untuk ya dapatkan rezeki untuk bisa buat ini kan gitu. Kalau udah doa orang tua langit kebuka. Luar biasa. Om, tapi selain naga, aku ngeliat banyak karya-karya yang menarik juga. Boleh cerita nggak Om? Ini sebenarnya mungkin saya cerita sedikit panjang. Kalau Bill lihat ini ada silver juga nih dalam bentuk ornamen, ada cincin. Kalau ornamen-ornamen terlihat tadi itu kan, ini sebenarnya dari 20 tahun yang lalu. Gini ceritanya. Jadi waktu itu kan saya terbersit apa sih ornamen Bali yang ada di ornamen Bali khususnya saya bilang itu patre, ada patre Punggol, patre Cina, patre apa yang lain-lain dan lain-lain yang dipakai ornamen khususnya di tempat sembahyang di rumah-rumah ya itu sebenarnya sehingga saya riset zaman itu. Tapi zaman itu hanya riset aja karena belum mencukupi untuk ada kemampuan. Tapi di situ udah terbersit saya gimana caranya pada suatu saat saya punya satu tempat belum terpikir naga. Ini duluan ini. Naganya kan belakangan. Ini duluan ini ornamen ini. Jadi ini modelnya lebih ya karena ini ornamen ini sudah pertama mulai dulu dari alat upacara.
untuk orang pendeta itu. Jadi di pojok sana tuh ada tempat tirtanya, air sucinya, itu saya buat pertama. Dan itu tapi berkembang. nggak kecil juga ya Om, kalau aku perhatiin lagi ya, gede-gede loh silver. Nah, ini ornamen saya duplikasi nih. Duplikasi, tujuannya satu aja. Semua ornamen yang ada, yang saya dapat sumbernya, saya duplikasi, saya buat barangnya. Tujuannya apa? Suatu saat mungkin anak cucu kita tidak tahu lagi, sehingga saya menduplikasi minimal ketika di satu tempat nanti UC Silver ini orang bisa melihat, oh ini loh ornamen Bali yang ada, ornamen Dali yang ada, ini dan Bill tadi sudah lihat, oh ini ada patra punggal untuk ini, ada cincin untuk ini, dan termasuk saya ada penyor saya buat, ada gebogan itu ya, seperti itu untuk orang di sarana sembayangan, di artefak ya jatuhnya. Iya seperti itu. Dan tujuan saya tidak lebih dari ya suatu saat mungkin ini perlu gitu. Nah saya mulai 10 tahun ini lebih gencar lagi seperti ini. Ada tadi lihat yang baru itu adalah rumah Bali, komplit rumah Bali dari silver. Nanti itu ada di situ, sehingga nanti suatu saat mungkin diperlukan gitu. Nah, saya tidak memikirkan apakah ini diapresiasi atau tidak, tapi tetap saya komitmen bahwa ini saya akan bukukan bahwa ini loh milik orang Bali loh. Jadi ini milik orang Bali, ornamen yang sudah ada dari nenek moyang saya dari dulu gitu. Itu tujuan sebenarnya itu. Dan sampai saat ini saya tetap menggali, berkarya lagi, kira-kira cari masukan apa yang belum saya buat itu sebenarnya intinya. Oh, jadi ini benar-benar ya hitungannya buat makemin ya Om, jadi nggak dimaling juga. Ya mungkin seperti itu ya kan, karena kan siapa tahu suatu saat ya mungkin anak cucu atau udah generasi keberapa itu mungkin tidak mengenal lagi ini karena tidak tahu ya kan. Nah inilah salah satu saya punya tujuan itu. Nah itu kontribusi ya. Kadang yang sekarang kita pikir common yang biasa kita lihat belum tentu ntar ya mungkin suatu saat kan pergeseran, apalagi canggihnya teknologi sekarang, modernisasi, perkembangan zaman seperti ini, mungkin hal ini mungkin sudah dikesampingkan kan. Itu orang bergelut dengan teknologi yang canggih-canggih, yang ini mungkin tidak ada orang care lagi, peduli lagi. Nah ini bagian dari keinginan saya, dan ini bukan baru Bill ya, ini 20 tahun yang lalu sudah. Berarti ini tapi sampai sekarang berarti artinya itu masih tetap cari. 20 tahun tuh berjalan ya Om? Ya bukan riset begitu. Pertama saya buat ada ornamen ini 1, 2. Saya kan harus cari otentiknya dulu. Walaupun barangnya tidak tahu fisiknya, tapi ini minimal informasi, oh seperti patra punggal dipakai di mana sekarang. Apa saya bisa buat dari ini? Minimal dari gambarnya saya bisa. Berarti ada beberapa yang sampai sekarang aja tuh udah mulai agak langka dong. Nggak tahu saya barang ini ada di mana, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Sama seperti cincin yang tradisional ada gini itu di mana sekarang kan nggak ada aslinya ya. Kalau orang menduplikasi kan bisa masih banyak kan. Cuman yang aslinya udah tidak ada. Nah, saya tetap berkarya nih, tetap masih ya pelan-pelan, dan nanti mungkin saya minta tolong juga dengan Bill, mungkin bisa dalam bentuk kita buat buku nanti. Tapi ini sudah ada datanya ya buat buku, sehingga nanti ketika nanti ini dalam bentuk buku dan ada fisiknya, minimal kan bisalah sebagai ya bekal untuk nanti mengedukasi ya. Kita pingin banget kalau masalah untuk kebudayaan, untuk kesenian, emang harus kolaborasi, dan insya Allah sih kita sangat happy untuk melakukan hal-hal kayak gitu sih Om. Malah satu kehormatan besar kalau untuk lakuin itu. Ya, terima kasih. Karena generasi muda kan butuh banget nih, kalau enggak hilang semua kan. Om, selain itu juga batu yang aku lihat ini banyak banget batunya, dari belakang batu segede-gedenya apa ini? Gini batu juga lama karena ini kebetulan kita kan bergeraknya di jewelry perhiasan, identik dengan permata kan. Permata yang kita pakai selama di perhiasan itu kan cendil kecil-kecil yang sudah ready to use ya, dipakai di cincin, di kalung atau di mana kan. Nah sekarang
untuk memperkaya, ini sebenarnya untuk edukasi ya. Saya bilang edukasi kenapa? Karena mungkin orang juga banyak yang tidak mengerti permata, karena konteks permata itu kan ada bahasa Latinnya, kalau di lokal misalnya ada nama kecubung gitu misalnya di Kalimantan kan, padahal kecubung itu sebenarnya familinya ametis, dan ametis itu banyak warna, tidak kenal seperti yang itu yang warna ungu seperti itu, ada warna lain. Nah ini sebagai edukasi, walaupun saya tidak expert sekali di bidang itu, tapi minimal ini bahan baku permatanya seperti ini loh, ini asal dari mana, jadi seperti apa jenisnya, seperti itu edukasi aja. Ada fosil juga ya? Iya ada fosil pernah, karena kan jadi kesatuan di ornamen Bali saya punya, edukasi di permata juga, bahan baku permata juga saya ada, seperti itu ya. Jadi emang kontribusi ini ruangan itu keseluruhan sebenarnya ini juga bentuk ruangannya juga unik ya Om? Jadi di UC Silver itu semua konsep bangunannya itu punya konsep dia. Jadi satu, jarang ada pintu dia. Jendela aja nggak ada Om. Kokoh seperti itu, jadi kayak kokoh berdiri tanpa ada jendela. Nah ini sebenarnya konsep dungki. Kalau orang mau cari ikan ke laut kan ada dari rotan itu tempat ikannya itu, setelah dapat ikan masuk tempat ke sini. Ikan ya itu. Kalau bahasa Balinya dungki, ya itu saya konsep baik di restoran atas yang lain itu pasti saya kalau enggak potong setengah atau di kepalanya potong, karena ada filosofi. Apa filosofinya? Ya karena kan untuk mencari rezeki yang bagus kan seperti itu. Oh ikan kan ya, tempat naruh ikan. Tempat naruh ikan, dan selalu hanya pakai pintu masuk dan keluar aja. Jadi kokoh maksudnya. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau lihat udah build di luar itu ada ornamen capung, cuman itu patung-patung seperti itu, ada dua konsep itu. Ada di UC itu, ada UC Silver itu ada patung yang serius, ada patung lucu-lucuan ya, kayak babi naik sepeda seperti itu, lucu-lucuan supaya nggak serius-serius sekali lah, biar ada kesenian lucu. Biar tenang ya. Tenang ada. Nah ada capungnya adalah konsep, ada filosofi juga, karena saya kan ikon UC Silvernya capung kan? Capung. Capung, saya di tagline-nya itu sebenarnya kan dragonfly, saya tambahin sweet ya. Kenapa sweet? Ya bahasa-bahasa gini, karena dipakai kepada orang yang ya cantik seperti itu kira-kira seperti itu. Tetapi filosofi capungnya itu tetap saya, karena saya hidup di desa, sebagian dari kecil saya, jadi mengenal binatang-binatang itu, saya ambillah ikon capung, karena capung juga kalau tidak salah adalah lambang kemakmuran. Dia mempunyai distribusi yang besar dalam rantai makanan, sehingga ketika binatang yang kecil itu sudah tidak ada, pasti di tempat itu pasti tanahnya tidak subur, kan seperti itu. Nah itulah saya angkat, sekecil apapun binatang itu ya saya angkat menjadi karya seni yang bisa nilai jual. Tapi itu sudah lumrah sebenarnya di dunia perhiasan. Itu binatang yang lumrah dipakai perhiasan kan ya kodok, ular, capung, butterfly, kupu-kupu kan seperti itu. Ya ada burung hantu itu. Hewan-hewan itu kalau saya paling senang seperti lihat di meja ini kan semua pakai binatang kan, karena gerak binatang itu kan orang lucu dari kan. Ini ada kuda nih, waduh. Lucu semua seperti itu kan. Jadi ya lebih suka bermain di binatang ya. Binatang karena lebih fleksibel untuk gerak ya. Nah, dan di sini juga ada beberapa patung yang sebagai ornamen tambahan. Saya pakai patung Nusantara, ada dari Maluku, Bali, Jawa, ada Irian seperti itu. Cuma memperkaya ruangan aja. Om, kalau mungkin nih pertanyaan terakhirku, apa sih harapan Om kedepannya untuk UC Silver dan buat gerakan-gerakan Om sendiri? Pertama, UC Silver kedepannya tidak sampai di sini saja. Satu, UC Silver adalah satu perusahaan
yang menghasilkan jewelry high quality dengan harga yang sangat terjangkau. Itu satu. Kedua, karena saya ini seni, saya tidak akan pernah henti-hentinya bergerak di seni untuk silver. Ketiga, menggali budaya-budaya Bali sejauh saya mampu untuk melestarikan itu. Dan keempat, pasti saya ya tetap tempat ini sebagai edukasi. Ya, walaupun kecil kontribusinya minimal ya memberikan kontribusi juga kan. Orang mengenal permata, bisa mengenal ornamen yang saya bukan lestarikan, menduplikasi sehingga orang bisa melihat seperti itu. Jadi tidak berhenti di sini karena saya adalah bergerak di art, jiwa saya ada art, apapun berhubungan seni pasti saya lakonin semasih saya diberikan sehat daripada Tuhan Sang Hyang Widi seperti itulah. Jadi mudah-mudahan saya bisa berkarya untuk ke depannya. Selain ya memajukan perusahaan ini dikenal lebih luas lagi dan ya tetap mensejahterakan karyawan saya dan selagi juga mendidik orang-orang yang mau bekerja di seni. Dan ke depan saya punya di UC itu plan baru. Saya akan membuat seperti taman patung yang sangat unik nanti, sangat unik. Di situ saya kalau ini tercetus ini, jadi ini depan ada taman patung, di situ sebagai art object juga bisa dimanfaatkan orang fashion show yang lain daripada lain, tidak seperti biasa. Ada sekolah seni di Bali, mungkin dia akan berkolaborasi, berikan ruang lah di sini untuk berkarya dia. Itu harapan saya ke depan. Mudah-mudahan itu bisa tercetus sehingga antar seniman yang masih di dunia pendidikan pun saya akan sama-sama. Tanpa ada tempat seperti ini kan dimana lagi orang bisa berkarya. Itu kira-kira mudah-mudahan ini bisa terwujud untuk ke depannya. Memang butuh sih kita orang-orang kayak Om yang bisa maksudnya ngasih tempat juga buat anak-anak mudanya, tapi juga ngemajuin industri kesenian ataupun craft juga yang bisa ngebuka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Terus juga sini juga bisa dibuat pameran berarti ya Om? Bisa, karena dulu sebelum pandemi sering ada aktivitas ini. Karena saya sebenarnya welcome Bill ya. Ketika ada anak muda yang punya konsep yang betul-betul ya sesuatu yang beda, pasti saya welcome. Silakan welcome datang, kita buat konsep bersama. Ayo saya tantang ini anak-anak muda yang mau berkarya dari aspek apapun, seni apapun segala macam, silakan. Dengan konsep yang sangat-sangat unik pasti saya akan menyambut itu. Dan ini ruang ini terbuka dan saya punya juga ruang-ruang yang lain, silakan. Ya, jadi lewat Bill mungkin nanti bisa kita kasih ya, tinggal di bawah ada ini ya, sila mau ya nyambut. Bukan di sektor perhiasan segala macam karena ini jauh bisa dimanfaatkan oleh ya orang-orang yang mau pasti bisa ya kan. Saya welcome. By the way juga kalau nggak salah gue dengar di sini bakal ada pameran foto, ntar gue kirimin gambarnya di sini. Ya, ya. Om, thank you so much Om buat waktunya. Semoga kedepannya kita bisa showcase. Ini kalau teman-teman banyak yang mau, kita bakal showcase lebih banyak lagi juga di UC Silver. Jadi jangan lupa buat komen, kasih like juga. Thank you so much Om. Ya, saya juga terima kasih Bill sudah datang ke tempat saya ini. Ya, lebih kurangnya ada sesuatu yang tidak bagus saya sampaikan tadi, saya mohon maaf ya. Siap, pasti ada kurangnya ya. Thank you so much. Ini satu kehormatan ya. Hanya gitu kemampuan saya bisa menyampaikan informasi kepada Bill dan masyarakat pemirsa semuanya ya yang mengikuti podcast dari Bill. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Ya, Waduh, thank you. Thank you.